Kabupaten Sidendeng Rapang kini memiliki satu lagi pusat pendidikan berbasis keagamaan. Pesantren Sahati di Desa Paseno, Kecamatan Baranti, siap memulai aktivitas pendidikan setelah diresmikan Bupati Sidrap Haji Syahrudin Arif pada Rabu pagi 30 April 2025. Dengan semangat tema memperkuat kolaborasi ulama, umara, dan dermawan untuk kemaslahatan umat, pendirian pesantren ini disebut sebagai investasi jangka panjang bagi peradaban dan generasi muda. Bupati Syahrudin menandatangani prasasti peresmian didampingi ketua yayasan dan pimpinan pesantren. Acara tersebut turut dihadiri pimpinan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, Andre Guruta, Profesor Dr. Haji Muhammad Farid Wajidi. Dalam sambutannya, Bupati Syahrudin menegaskan pentingnya lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dalam membentuk karakter generasi bangsa. Pemerintah daerah sangat mendukung dan mensupport berdirinya salah satu pesantren di Kabupaten Sidrap ini, karena sejalan dengan visi misi kami, yaitu menjadi Kabupaten Sidrap aman dan religius. Lebih jauh, ia menyampaikan harapan agar sinergi antar ulama, pemerintah, dan dermawan terus terjalin dalam mendukung kemajuan umat. Jika ini bersatu, kami yakin Kabupaten Sidendeng Rapang menjadi kabupaten sesuai dalam Al-Quran, dan sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Saya atas nama Bupati Sidendeng Rapang Syahrudin Arif melakukan peresmian Pondok Pesantren Sahati yang diresmikan tanggal 30 April 2025. Untuk itu saya nyatakan di launching dan diresmikan untuk pemanfaatannya bagi masyarakat Sidrap. Semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin. Terima kasih. Pimpinan Pondok Pesantren Sahati Dr. Wahidin Ar-Rafani menyampaikan bahwa pesantren ini memiliki 8 kelas, 16 asrama, dan total kapasitas 120 santri. Untuk angkatan pertama diterima 40 santri terdiri atas 20 putra dan 20 putri. Ini kita melaksanakan peresmian yang istilah kerennya launching pesantren Sahati. Pesantren ini kedepannya nanti akan difokuskan pada program takhasus Al-Quran dan Hadis. Nah, ada yang bertanya, apa itu takhasus Al-Quran dan Hadis? Jadi takhasus itu anak-anak akan diberikan muatan-muatan keilmuan yang berkaitan dengan Al-Quran dengan Hadis. Nah, salah satunya adalah menghafal Quran dan memahami Al-Quran itu sendiri dengan pendukungnya. Al-Quran itu kan didukung oleh hadis. Nabi mengatakan bahwa taraktu fikum amri ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada. Kutinggalkan kepadamu 2 perkara. Kalau 2 perkara itu kau pegang, kau tidak tersesat selama-lamanya. Kitab Allah, sunnah Rasul. Kitab Allah dan sunnah hadis Rasulullah. Nah, yang berkembang di tengah-tengah kita itu kan yang sering kita lihat yang masyhur tahfiz Al-Quran, menghafal Al-Quran tapi dilupakan hadisnya. Makanya kami memunculkan nuansa baru bahwa pesantren saat ini nanti kedepan program takhasus Al-Quran dan Hadis. Dengan beberapa dasar pemikirannya, saya pernah melakukan penelitian sebuah lembaga pendidikan keagamaan, dan saya menemukan ada anak-anak yang menghafal Al-Quran sampai 10 juz tapi tidak hafal, tidak tahu terjemahannya surah Al-Fatihah. Ini kan sebuah keprihatinan. Hafal Al-Quran tidak. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau surah Al-Fatihah tidak dipahami apa terjemahannya, maknanya, bagaimana mau khusus sholatnya? Nah, itulah sebenarnya yang menjadi yang mengganggu pikiran saya, sehingga setelah pesantren Sahati ini dibangun, pihak Sahati Group memberi saya amanah untuk menjadi manajer di pesantren Sahati ini. Nah, saya sampaikan kepada beliau bahwa Sahati ini arahnya tahfiz Al-Quran dan Hadis, dan alhamdulillah beliau juga sepaham dengan itu.
Nah, insya Allah pesantren ini akan melahirkan nuansa baru, dan seperti yang disampaikan Pak Bupati tadi, tidak hanya penghafal Al-Quran tapi juga penghafal hadis-hadis Rasulullah yang banyak ditinggalkan oleh saudara-saudara kita. Nah, untuk angkatan pertama mungkin atau tahun baru, ajaran baru ini seperti apa, Ustaz? Angkatan pertama ini kami target hanya menerima 40 santri, 20 putra, 20 putri. Itulah yang nanti akan kita maksimalkan pembinaannya dengan melihat potensinya, dan nanti mereka tidak hanya belajar itu, juga kita akan ajar mereka wirausaha, karena ini kan pesantren punya bapak yang perusahaan besar, dan anak-anak nanti kedepannya kita arahkan di situ belajar berwirausaha. Mungkin gambaran para santri yang nantinya ingin ikut bergabung gitu seperti apa? Yang kita tentu yang anak-anak yang ingin nyantri, tapi yang ada satu hal juga yang kita fokuskan, bagaimana sehati ini tidak hanya dirasakan oleh orang-orang yang mampu, tetapi ini bisa dirasakan oleh saudara-saudara kita yang serba terbatas. Dan itu seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan gratiskan bagi mereka yang kurang mampu. Tetapi nanti itu kita lihat betul kondisi keekonominya, baru kita tetapkan mereka di sini sekolahnya gratis, dan nanti kami akan menggalang dari mereka bapak angkat. Dan alhamdulillah tadi ini banyak bisik-bisik, ada yang sudah siap telurnya, dan dia bilang mengatakan sepanjang ayam saya bertelur jangan khawatir soal telur di sini. Ini itu di Dirga Group. Nah, ini juga bagian dari keluarganya Sahati. Nah, ada juga yang bisik-bisik tadi, ada yang sudah tapi tidak juga katakan oke 100%, tapi sepertinya juga dia ada isyarat tanahnya itu mau dia wakafkan untuk dibangun kampus 2 di sekitar sini juga. Jadi dan alhamdulillah guru tadi itu memang memberikan pencerahan kepada kita, membuka pikiran kita, membuka hati kita untuk tidak hanya mengumpulkan pundi-pundi harta di dunia, tapi kita juga harus mempersiapkan akhirat kita. Dan itu yang sangat menginspirasi. Nah, harapannya dengan hadirnya pesantren Sahati ini sesuai dengan visi misi Bupati terkait di bidang keagamaan seperti apa? Ya, alhamdulillah nanti kita akan perkuat program-program Pak Bupati di bidang keagamaan. Dan apa yang tema yang ada di sini kan selalu yang didung-dungan Pak Bupati, kolaborasi ulama, umroh dan darmawan, dan ini sudah tercipta di tempat ini, dan gambarannya yang nyata inilah bagaimana darmawan membangun pesantrennya, ya orang yang sudah dianggap ulama mengelola pesantrennya, Pak Bupati datang resmikan, dan Pak Bupati juga akan beri perhatian, saya yakin itu insyaallah bentuk kolaborasi yang nyata ulama, umroh dan umrah untuk kemaslahatan umat. Rangkaian kegiatan juga mencakup pelantikan pengurus MUI Kecamatan Baranti dan penyerahan bantuan benih padi secara simbolis kepada kelompok tani. Acara ini dihadiri berbagai tokoh, antara lain anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Zulkifli Sain, anggota DPRD Kabupaten Sidrap, asisten pemerintahan dan Kesra, Forkopimcan Baranti, serta tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Dari Desa Paseno, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, Tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan.